IPA-nya yang di mana? Keluar. Atau mau kelas? Iya, keluar ya. Oke, apa-apa.
Sudah dikerjain semuanya? Sudah? Gimana hasilnya? 100. Soalnya ada berapa? 3. Keren. Mungkin mati saja. Salah baru datang? Boleh dikerjain dulu ya, di dalam soalnya. Kalau di sekolah ada praktikum nggak? Ada. Praktikum tentang ini ada? Apa tuh, ngapain? Apa? Alami dan kayak cangkong gitu-gitu. Bukan? Cuma nanam biasa. Oh, nanam biasa, nanam pohon dari bibit. Iya. Sama dari apa? Tapi bukan yang maka asli itu ya, tapi kayak dari praktek doang gitu. Pakai cara kayak mencangkok itu gimana? Tapi bukan buat tumbuhan. Doang. Berarti yang apa? Nanam pohon beneran berarti. Iya. Dari biji. Nunggu nggak? Menanam apa? Bawang merah. Oh, berarti tinggal bawang ditanam aja gitu. Oh, seru ya. Terus dikumpulin kah atau tinggal di sekolah? Oh iya. Oke. Jadi berarti kaitannya kita bahas ini tentang perkembangbiakan pada tumbuhan kan. Nah, berbeda dengan manusia ataupun hewan. Jadi di sini kalau pada tumbuhan itu kan kalau kita sebelumnya mungkin kita udah bahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, kalau sekarang tumbuhan, alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Adalah kalau tumbuhan mau kawin nih ya, gitu kan. Dia punya alat kelamin nggak sih? Menurut kalian apa alat kelaminnya? Benang sari, putih. Oke, benang sari dan putih ada di mana? Ada di bunga, betul. Jadi sebenarnya pada jenis-jenis tumbuhan ya, kalau untuk mengelompokkan tumbuhan itu terbagi menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama ada tumbuhan bunga, yang kedua ada tumbuhan kaku, dan yang ketiga ada tumbuhan berbiji. Gitu ya. Oke, apa bedanya dari ketiga jenis tumbuhan ini? Jadi kalau tumbuhan lumut dan tumbuhan kaku, dia sebenarnya cara reproduksinya itu dengan yang menggunakan namanya itu adalah spora. Sedangkan kalau tumbuhan berbiji itu dia menggunakan namanya itu berbiji ya. Berarti dia cara reproduksinya adalah menghasilkan biji gitu ya. Nah, kalau misalkan buah, kalau kita ngomongin buah itu kan berasal dari tumbuhan kan. Kira-kira buah-buah yang sering kita makan dia itu masuk ke dalam kelompok lumut, kaku atau berbiji? Berbiji, betul. Berarti kalau misalkan setiap tumbuhan yang berbiji, mereka harus punya apa? Mereka harus punya yang namanya
biji ya. Sedangkan kalau yang paku sama mut gimana? Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut lagi. Nah, sejauh ini kita bahas yang tumbuh berbiji kuning. Jadi apa aja sih yang terdapat pada pada bunga itu? Jadi yang namanya bunga pertama dia harus punya yang namanya apa nih? Yang di luarnya. Ada bisa tahu? Bagian-bagian bunga dia punya mahkota, betul. Terus yang kedua di bagian tengahnya ada apa nih di sini? Ada tahu? Kepala putik atau bagian putik ya. Putik itu apa sih? Putik itu adalah alat kelamin betina atau jantan? Betina, betul. Oh iya, aku belum garisin yang ini nih. Kalau di sampingnya putik nih, yang ini yang kecil kan beda ya dia ya. Nomor 6 itu adalah apa? Benang sari. Soalnya agak besar ya. Jangan disip-disip lagi sakit ya. Oh iya, apa nih? Benang sari. Oke, selanjutnya di bagian tengah putik nih ada kayak ada bentuk besarnya nih atau suatu kantung. Ada yang tahu nggak ini apa? Ini adalah bakal buah. Jadi nanti ketika terjadi yang namanya fertilisasi, maka nanti bagian tengah dari putik ini itu akan muncul atau akan berkembang menjadi yang namanya bakal buah. Terus di sini ada apa nih? Ini biasanya itu yang warna hijau ya. Yang nomor 4 itu adalah disebut kelopak. Sedangkan yang nomor 5 terakhir itu adalah tangkai bunga. Oke, kita masing-masing bahas fungsinya pada bagian bunga ini. Yang pertama dari mahkota. Ada yang tahu nggak mahkota itu fungsinya untuk apa? Kalau bunga buat mahkota untuk apa? Iya betul, menarik serangga. Supaya apa? Kenapa harus serangga? Apakah serangga yang apa sih fungsi serangga pada bunga itu? Iya betul, membantu penyerbukan, betul. Jadi mahkota itu biasanya kalau kita lihat bunga itu yang warna-warni ya, yang ada yang merah, ada yang pink gitu kan, ada yang ungu dan lain-lain. Nah, fungsi dari mahkota itu adalah menarik serangga supaya dia membantu penyerbukan untuk si bunga gitu ya. Terus tadi ada putik sama benang sari. Nah, ini pasangan nih ya. Kalau putik itu adalah alat kelamin betina, sedangkan benang sari adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan ya atau bunga. Oke, kemudian bakal buah itu adalah bagian bunga yang tumbuh menjadi buah pada nantinya ketika terjadi fertilisasi ya gitu. Oke, kemudian yang namanya bunga punya kelopak. Kelopak itu fungsinya untuk apa? Kalau tadi kamu tahu untuk menarik, kelopak untuk apa? Untuk apa? Ya, saya mungkin bisa jawab. Iya, melindungi bunga saat masih kuncup. Kalau misalkan bunganya masih kuncup, apa nih bisa aja nih ya. Melindungi bunga saat kuncup. Jadi sebelum bunga itu bermekaran, nah nanti yang pertama kali ketika bunga kuncup itu biasanya ada kelopak ya. Nah, ketika bunganya keluar atau mekar ya, itu kan nanti mahkotanya keluar nih. Nah, kelopaknya jadi ada di bawah. Jadi dia fungsinya juga sebagai penyangga ya dari si bunganya gitu. Terus ada tangkai bunga, berarti tangkai bunga ini yang selain untuk penyangga, jadi supaya si pegangan gitu ya, pegangan si bunga supaya dia bisa berdiri gitu. Jadi dia itu nancep gitu ya. Seperti ini. Kalau untuk bunga bisa ya semuanya. Oke. Selanjutnya jenis-jenis bunga. Jadi nggak semua bunga itu strukturnya kayak gini ya, gitu. Jadi ada yang berbeda-beda gitu. Di sini yang pertama dilihat dari kelengkapannya. Pertama ada bunga lengkap dan tidak lengkap. Apa maksudnya? Jadi kalau misalkan bunga lengkap artinya bunga yang memiliki semua bagian bunganya. Iya. Jadi semua jenis aksesoris ya. Jadi sebenarnya
bunga itu terbagi menjadi dua, ada aksesoris atau hiasan, ada juga kelamin. Jadi kelaminnya itu putik dan benang sari, sementara yang lainnya itu disebut aksesoris. Jadi kalau misalkan bunga lengkap, dia semua punya aksesorisnya gitu. Nah kalau misalkan yang tidak lengkap gimana? Jadi bunganya itu tidak memiliki satu atau sebagian ya, satu atau lebih bagian dari bunga. Jadi ada bunga juga yang istilahnya dia pertama nggak punya, misalkan nggak punya mahkota, dia cuma punya kelopak, atau kebalikannya itu pun ada ya, gitu. Ada yang cuma mahkotanya doang tapi kelopaknya nggak ada. Contohnya apa ya? Kalau misalkan kita lihat bunga apa ya? Kalau bunga mawar ada nggak kelopaknya? Ada ya. Kelopak itu yang biasanya warna hijau, sedangkan kalau yang mawar itu biasanya warna merah, gitu ya. Oke, kemudian perbedaan yang kedua itu ada bunga sempurna dan tidak sempurna. Bedanya apa nih? Kalau sempurna sama lengkap apa? Kalau sempurna gimana? Sempurna dua jenis. Iya betul. Bunga sempurna bunga yang memiliki dua kelamin ya. Sedangkan tidak sempurna itu yang hanya betul memiliki satu jenis kelamin. Ingat ya, tadi kelaminnya itu adalah putik atau benang sari. Jadi kalau bunga sempurna berarti ini tuh termasuk apa? Berarti dia termasuk bunga yang lengkap dan sempurna. Karena apa? Dia semuanya punya aksesoris semuanya, beserta dengan kelaminnya nih ada dua-duanya, ada putik dan benang sari. Tapi ada juga yang cuma bunganya lengkap, tapi dia tidak sempurna ada. Jadi di sini dia untuk aksesorisnya lengkap, tapi kalau misalkan untuk kelaminnya cuma satu gitu. Jadi biasanya kalau misalkan bunga yang terdiri dari putik itu disebutnya bunga betina gitu ya. Tapi yang cuma punya benang sari aja itu disebutnya bunga jantan gitu. Tapi kalau misalkan dua-duanya disebutnya bunga apa? Kalau dua-duanya dia punya dua jenis kelamin. Sebenarnya kalau misalkan dalam ilmiah atau masih nama bahasanya ya bunga banci ya. Karena apa? Dia punya dua jenis kelamin dalam satu bunga gitu ya. Bunga banci gitu. Oke, ini terkait dengan jenis-jenis bunga. Selanjutnya, apa ada yang mau ditanyakan tentang ini? Sudah cukup jelas? Oke. Selanjutnya, dalam proses perkembangbiakan tumbuhan dikenalkan yang namanya proses disebutnya penyerbukan atau polinasi. Polinasi. Oke, penyerbukan atau polinasi itu apa? Jadi suatu peristiwa jatuhnya siapa? Serbuk sari kemana? Ke kepala siapa? Kepala gata bukan? Kepala putih. Oke, serbuk sari dihasilkan oleh siapa? Serbuk sari dihasilkan oleh siapa? Coba. Jadi kalau punya putik masa dia nakol palanya sendiri ya gitu. Serbuk sari itu dihasilkan oleh benang sari. Benang sari kan berarti pejantannya ya. Sedangkan putiknya itu adalah betina kan. Jadi di sini sebenarnya konsepnya sama kayak manusia. Kalau manusia kan dia proses bertemunya sel telur dengan sel telur lagi, sel sperma menuju sel telur gitu kan. Yang terjadi di mana? Masih ingat? Iya, gimana nih? Proses bertemunya sel sperma pada sel telur? Di mana? Di mana teh? Tuba falopi. Iya, bener nggak nih? Tuba falopi atau nama lainnya itu adalah oviduk ya. Oke, itu tempat fertilisasi pada manusia. Tapi kalau misalkan pada tumbuhan itu kan dia tempat terjadi
bunga ya. Jadi nanti serbuk sari itu jatuhnya ke kepala putih. Nah, pada tumbuhan itu penyerbukan itu pertama dibedakan berdasarkan asal serbuk sarinya. Nih, di sini gambarnya agak-agak abstrak ya, jadi dimaklumin saja. Apa bedanya antara, di sini aku ada 4 gambar ya. Kebetulan saya ada 4 orang nih. Oke, masing-masing coba ya ngejelasin satu. Nah ini nih. Jadi dari Agatha nomor 1, Ani nomor 2, Stella nomor 3, Krista nomor 4. Coba ya. Ditelaah apa sih bedanya? Tapi di sini ingat asal serbuk sarinya. Oke, bisa? Ada yang bisa langsung jawab tidak? Bisa? Krista bisa jawab? Nomor 4 berarti ya. Apa yang membedakan antara 1, 2, 3, 4? Krista, boleh? Ani mungkin? Boleh ya. Pakai bahasa sendiri aja nggak apa-apa. Harus yang belibet-belibet. Itu gampang, iya gampang. Sebenarnya gampang kok. Ambil kayaknya bisa deh. Gak apa-apa. Nama ini aja penjelasannya. Yang kedua itu penyerbukan beda bunga tapi satu jenis dan satu pohon. Satu jenis dan satu pohon. Karena apa? Jadi dia berasal dari sebenarnya kalau ibaratnya kan bunga itu kan nggak mungkin satu doang ya. Jadi ada banyak. Misalkan dalam satu pot itu dari tumbuhan yang sama. Jadi kalau nomor 2 itu adalah penyerbukan yang berasal dari satu jenis pohon yang sama dan pohon yang sama. Betul. Oke, yang lainnya? Krista, oke, boleh. Ayo, nomor 4. Sebenarnya berasal dari bunga yang berbeda jenis dan iya, jadi tumbuhannya beda jenis, pohonnya juga beda jenis ya. Jadi bentuknya beda ya. Berarti dia jenisnya berbeda. Jadi ternyata serbuk sari yang berasal dari 2 tumbuhan yang berbeda itu bisa terjadi yang namanya penyerbukan alias dia bisa kawin. Cuman syaratnya adalah perlu diketahui juga ya. Ini kalau misalkan dia yang beda atau jauh banget itu nggak bisa. Tapi dia harus yang punya minimal ya 1 atau 2 persamaan sifat gitu ya. Jadi nggak semua tumbuhan yang beda jenis itu bisa diserbukin gitu ya. Tapi di sini bisa memungkinkan, walaupun memang kemungkinannya kecil ya. Tapi kalau misalkan tumbuhannya itu dengan syarat memiliki 1 persamaan gitu ya. Entah itu dia dari tumbuhan monokotilnya atau kayak jenis tumbuhannya atau yang lain-lain gitu. Oke, tinggal Agatha dan Stella. Agatha, oke. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri, oke. Bunga yang sama? Bunganya sama, tumbuhannya sama, oke. Berarti syarat yang nomor 1 tuh harus gimana? Boleh nggak sih kalau misalkan tumbuhannya tapi bunganya itu tidak sempurna, bisa nggak dia ditentukan sendiri? Enggak, kenapa? Karena nggak lengkap. Iya, karena dia telurnya cuma 1 ya kalau tidak sempurna ya. Berarti syarat tumbuhan itu bisa melakukan penyerbukan sendiri jika dia merupakan bunga yang sempurna. Jadi dia punya 2 kelamin dalam 1 bunga ya. Jadi kalau misalkan bunga jantan atau betina ya nggak bisa ya. Oke, betul. Namanya penyerbukan sendiri. Oke, terakhir Sarah. Oke, grogi. Lagi batuk ya. Iya, emang lagi musim hujan. Tuh. Jadi satu itu sering itu beda pohon jenis dan Oke, berarti kalau bedanya sama yang punya Krista tadi, kalau Krista kan apa? Beda jenis ya. Nah, jadi ibaratnya ini kalau misalkan aku punya 2 pohon cabai nih, tapi potnya ada 2 gitu kan. Aku nanam pohon cabai, potnya ada 2 tapi jenisnya sama gitu. Nah, aku taruh
dua potnya itu kayak berdekatan gitu ya, tapi dia dalam batang yang berbeda. Nah itu bisa terjadi yang namanya penyerbukan karena juga tumbuhannya sama ya. Gitu. Tapi kalau misalkan yang nomor 2 apa? Jadi kalau misalkan nomor 2 ini dia dalam pot yang sama, tapi tumbuhan apa sih kayak bunganya itu misalkan banyak ya. Jadi dia bisa melakukan penyerbukan juga gitu. Oke, sekarang kita kasih namanya. Yang pertama itu disebut penyerbukan apa? Tadi penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri. Oke. Kemudian yang nomor 2 adalah penyerbukan karena dia cuma sebelahan, maka disebutnya penyerbukan tetangga. Tetangga ya. Bener nggak? Di sekolahnya juga tetangga kan? Ya kan? Oke, yang nomor 3 penyerbukan silang. Oke, terakhir kalau yang berbeda jenis itu penyerbukan basta. Penyerbukan basta. Ya, sampai di sini bisa dipahami semuanya? Ada kesulitan nggak? Aman ya? Ya, karena juga udah dipelajari juga kan ya di sekolah. Oke, kemudian nomor 2. Kalau tadi berdasarkan asal sebut sari, sekarang berdasarkan perantara. Jadi ingat ya, kan kalau misalkan benang sari nggak mungkin dia jalan sendiri gitu kan, karena kan dia tumbuhan ya nggak bisa bergerak. Jadi dia butuh yang namanya perantara untuk melakukan suatu penyerbukan. Nah perantaranya siapa? Ya perantaranya harus dengan makhluk hidup gitu yang bisa bergerak, entah itu manusia ataupun hewan gitu kan. Nah untuk jenis-jenisnya, pertama di sini ada anemogami. Jadi pelajari nggak di sekolahnya? Anemogami itu adalah suatu penyerbukan dengan menggunakan bantuan angin ya. Terus kalau antropogami itu dengan bantuan manusia, betul. Ada kireterogami dengan bantuan kelelawar, hewan ya. Ada ornitogami itu adalah dengan bantuan burung. Sama terakhir itu adalah entomogami, itu dengan bantuan serangga. Kenapa banyak jenis-jenisnya? Karena nggak semua tumbuhan itu bisa diserbukin gitu ya. Misalkan sama serangga doang nih, atau sama lebah doang gitu. Enggak ya. Jadi bisa bermacam-macam gitu. Oke, pertama ada anemogami. Contohnya apa? Karena di sini angin ya, berdasarkan dengan angin. Jadi angin itu kan bisa meniup si bunganya gitu. Jadi ini bisa memungkinkan terjadinya penyerbukan. Tapi untuk jenis tumbuhannya itu tumbuhan-tumbuhan yang benang sarinya itu gampang rontok gitu kalau ditiup gitu. Contohnya apa? Kalau mungkin kalian pernah nggak sih niup bunga yang bisa ditiup terus dia langsung terbang gitu. Nah itu ada ya, disebutnya penyerbukan dengan anemogami. Nah kalau antropogami ini buat kalian-kalian yang mungkin pernah nanam tumbuhan gitu ya. Nah itu bisa membantu tumbuhan itu mengalami penyerbukan gitu ya. Terus ada kelelawar. Biasanya kelelawar ini kan dia aktifnya di malam hari ya. Jadi untuk tumbuhan-tumbuhan yang sekiranya itu dia itu berbuahnya di malam hari, kayak misalkan pepaya, apalagi gitu ya, jambu atau dan lain-lain. Nah jadi kelelawar ini juga bisa membantu penyerbukan gitu ya. Terus ada ornitogami. Ornitogami itu dengan burung, karena biasanya kan burung itu makan biji-bijian atau buah-buahan ya. Jadi bisa juga membantu dalam proses penyerbukan. Yang terakhir ada entomogami. Udah pasti udah tahu lah ya. Kalau serangga itu biasanya ya karena beberapa bunga ada yang memiliki nektar. Nah secara tidak langsung juga dia membantu penyerbukan pada tumbuhan, karena kan dia pasti berpindah-pindah ya dari bunga satu ke bunga lainnya gitu. Jadi berdasarkan perantaranya terbagi menjadi 5 ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami semua? Ada yang masih bingung tidak? Ada deh ya. Boleh. Kita hingga terakhir sih.
berkaitan sama bunga ya. Dalam tumbuhan berbiji, adanya disebut dengan pembuahan ganda. Nah, dengan pembuahan ganda itu apa sih? Pembuahan ganda pada tumbuhan berbiji. Ada tahu? Krista mungkin pernah dibahas di sekolah nggak pembuahan ganda? Enggak? Oke, kalau gitu aku yang bahas. Oke, dalam ini bagian tengah, jadi sebenarnya struktur pada bakal buah. Ingat ya, yang jadi bakal buah kan tadi disebut ya. Baru datang. Harus dari mana? Pulang sekolah. Oh, baru pulang sekolah. Oke. Oke. Jadi ini isi dari bakal buah ya, yang dimana dia itu terdiri dari yang namanya 2 sinendit, kemudian ada 2 IKLS atau inti kandung lembaga sekunder, panjang tuh ya. Terus ada 1 ovum sama yang namanya 2 antipoda. Ini pada si putih. Nah, kalau pada benang sari itu hasilnya apa? Kalau pada benang sari dia menghasilkan 2 inti generatif. Benang sari. Ada inti generatif, ada inti vegetatif. Oke. Nah, inti generatif Nah, pada inti generatif itu terbagi menjadi 2. Ada inti generatif 1 dan inti generatif 2. Nah, ini kaitannya nanti sama proses pembuahan ya. Mungkin aman gambar ya. Gue lebih dulu ya.
Sudah selesai sebenarnya? Sudah. Bagus ya. Tadi sampai di pembuatan ganda. Jadi proses stabilisasi ya. Kalau untuk istiwa dari stabilisasi itu adalah bertemunya peristiwa dari satunya telur dan sel sperma. Oke. Kalau pada tumbuhan berwiji, jadi di sini disebutnya tadi pembuahan ganda. Kenapa disebut ganda? Karena di sini dia membuahi 2 kali. Jadi tadi pada bagian bakal buah atau letaknya di putik ya. Jadi dia bisa menghasilkan ada banyak sel nih di dalamnya. Yang pertama itu adalah ini ada 2 sel, 2 bulatan ini 2 sel disebutnya. Oke, disebutnya antipoda nih ya. Terus yang 2 selnya lagi yang di tengah itu adalah IKLS atau yang disebut kepanjangannya ya. Biasanya disingkatnya itu IKLS. Tapi kepanjangannya adalah dari inti kandung lembaga sekunder. Jadi apa? Bisa bingung lagi nggak? Inti kandung lembaga sekunder, panjang ya. Nah terus yang satunya lagi nih kan ada 3 ya. Jadi 2-nya itu sama, satunya ini adalah si ovum atau sel telur ya. Dan 2-nya lagi itu adalah 2 antipoda. Antipoda sinetik ya. Ingat ini terdapat pada bakal buah atau bakal biji yang terdapat di dalam putik ya, atas putik. Nah, kalau misalkan yang jantannya gimana? Kalau di jantan itu pada benang sarinya itu terdiri dari 2 tadi itu ya, ada 2 inti. Terbagi menjadi 2, ada inti vegetatif dan inti generatif. Nah, inti generatif ini dibagi jadi 2 lagi, ada inti generatif 1 dan inti generatif 2. Jadi kalau misalkan ditanya nanti siapa nih yang membuahi si ovumnya atau bakal bijinya, yang membuahinya itu adalah inti generatif. Karena dia punya 2, jadi inti generatif itu atau nama lainnya disebut juga sperma ya. Kan kalau generatif itu artinya yang dia kawin kan. Nah, sedangkan untuk vegetatif itu yang fungsinya itu sebagai jalan masuknya inti generatif. Nah, storyline-nya seperti ini. Jadi ketika terjadi penyerbukan ya, penyerbukan itu tadi apa? Peristiwa penyerbukan, peristiwa jatuhnya ya. Jadi serbuk sarinya yang jatuh ke kepala putik ya. Jadi pada serbuk sari tadi dia memiliki 2 inti, ada vegetatif sama generatif. Generatifnya ada 2 juga, ada generatif 1 dan generatif 2. Sedangkan pada bagian bakal buah, bakal biji atau bakal buahnya itu dia terdapat ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sel yang terdapat di dalamnya, yang terdiri dari pertama 2 antipoda, 2 IKLS sama 1 ovum dan 2 sinergit. Nah, yang nanti membuat
membuahi siapa? Ini yang aku buat ini. Yang membuahi itu adalah nanti 2 IKLS dan 1 ovum beserta inti generatif 1 dan inti generatif 2. Makanya ini kan tadi pembuahan ganda. Jadi pembuahan yang terjadi sebanyak 2 kali. Yang pertama nanti inti generatif 1 itu akan membuahi si ovum. Ingat inti generatif itu sama dengan sperma. Kalau sperma ketemu ovum jadinya apa? Jadinya zigot. Nah, karena di sini inti generatif itu satu sel, ovum itu satu sel, maka nanti menjadi zigot yang adanya 2 sel atau 2 M gitu ya. Nah, kalau pada tumbuhan ini yang nanti akan tumbuh menjadi biji. Tumbuhan itu kan punya biji ya. Nah, bijinya itu adalah zigotnya gitu. Sisa lagi nih, tinggal inti generatif 2. Inti generatif 2 itu akan membuahi siapa nih? IKLS. IKLS ada berapa sel tadi? Ada berapa? Ada 2 ya. Nah, kemudian di sini ketika inti generatif itu membuahi si IKLS, maka itu akan menjadi endosperma. 1 sel ditambah 2 sel, makanya jadi 3 sel atau 3M. Kalau pada tumbuhan dia yang nanti akan tumbuh menjadi buah. Gitu ya. Kalau pada tumbuhan atau tumbuhan berbiji kan dia punya buah, punya biji. Jadi bijinya dihasilkan oleh siapa? Jadi kalau bijinya itu dihasilkan dari pembuahan antara inti generatif 1 dan juga ovum. Sedangkan kalau buahnya itu pembuahan yang terjadi antara inti generatif 2 dengan IKLS yang sifatnya 3M ya. Seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Bisa? Bisa? Iya. Yang belum namanya siapa? Cowok? Devan. Kamu baru pertama kali nih lihat kamu. Selanjutnya kalau tadi tumbuhan biji, kita lanjut lagi ke tumbuhan apa tuh? Tumbuh dan paku. Ada yang tahu nggak bedanya tumbuhan paku dan tumbuhan lumut? Apa bedanya? Bisa mungkin tahu nggak? Tumbuhan paku itu apa sih? Bisa tahu nggak? Enggak. Kalau di sekolah, Devan belajar apa? Ini banyak. Udah sampai mana materinya? Terakhir. Tadi perasaan tidur ya? Pas lagi belajar ya? Tidur nggak? Apa? Belajar apa? Tumbuhan juga nggak? Ini listrik, magnet, dan Sumber energi alternatif. Oh, udah masuk listrik. Berarti materi kita ya. Apa itu yang pencetakan? Berarti materi ini udah lewat. Udah. Udah belum? Udah. Oke, sekarang kita bahas tumbuhan paku. Apa bedanya antara tumbuhan paku dan lumut? Kalau tadi kan tumbuhan biji artinya dia kan punya biji dengan alat perkembangbiakan itu adalah bunga. Kalau misalnya tumbuhan paku itu adalah ciri-ciri khasnya ya. Dia itu memiliki batang, akar, dan daun yang bulas. Biar ingat juga, di sini aku membahas juga tadi cara reproduksi pada tumbuhan paku itu dengan menghasilkan spora ya. Nah, berbeda dengan pada tumbuhan berbiji. Kalau tumbuhan biji kan dia pembuahan ganda yang bisa menghasilkan ovum sama inti
generatif tadi ya. Tapi kalau misalkan tumbuhan paku itu dia mengalami yang namanya metagenesis. Metagenesis itu apa? Jadi suatu pergiliran keturunan yang terdiri dari dua fase. Ada fase sporofit, ada fase gametofit. Oke. Bedanya kalau sporofit itu adalah fase yang nama lain itu adalah fase vegetatif atau yang tidak kawin. Sedangkan kalau misalkan fase gametofit itu adalah fase generatif yang melibatkan pembuahan ya antara sel sperma dan sel telur. Nah, kurang lebih bagian dari metagenesisnya itu adalah